sebagai coach di ICPNS. Selamat malam untuk kalian semua. Jadi kalau analogi kata, misalnya gini, ada kata A dan kata B ya. Nah, ini kita harus tahu dulu ya, hubungan atau kaitan kata A dan kata B, ya, apa itu hubungannya ya atau kaitannya. Lalu kita terapkan pada jawaban ya, pada jawabannya. Misalnya di sini C dan D ya. Hubungan yang sama untuk C dan D gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini analogi kata ya. Nah, ada beberapa contoh hubungan pada soal analogi. Misalnya derajat atau tingkatan, sebab akibat, terus ada antonim, sinonim, ya. Lalu fungsi atau manfaat, ya. Banyak sekali ya, banyak sekali hubungan dalam soal analogi. Oke. Nah, ini contohnya. Misalnya kalau sinonim, pelit dengan kikir, ya. Terus antonim, cantik dengan jelek, gitu ya. Dan banyak sekali ya, teman-teman ya. Nanti bisa sering-sering latihan soal supaya menambah referensi hubungan analogi ya. Oke. Nah, untuk analogi kata, ini ada beberapa tips dalam penyelesaian soalnya. Yang pertama, kita fokus pada definisi atau makna kata yang ada dalam soal. Oke, kita lihat dulu kata yang terdapat di soal itu apa, maknanya apa, gitu ya. Lalu kita tentukan hubungan antar kata. Kalau bisa, kita susun dalam kalimat, ya, biar memudahkan kita untuk memahaminya. Oke, setelah kita tentukan kalimatnya atau hubungannya, kita menguji ke masing-masing pilihan jawaban, gitu ya. Oke, langsung coba contoh soal. Guru dan pendidikan. Nah, di sini ada guru dan pendidikan. Jawabannya apa, teman-teman? Kita tentukan dulu hubungan kata guru dan pendidikan. Ya, kalau bisa kita buat dalam kalimat ya, kita susun dalam kalimat biar biar memudahkan kita ya. Oke, Oke, banyak yang jawab E, banyak yang jawab E. Coba kita lihat guru dan pendidikan. Apa hubungannya, teman-teman? Guru adalah bidang atau profesi, guru adalah profesi di bidang pendidikan. Ya, itu bisa ya, kita susun kalimat. Seperti halnya dokter, ini ya, lebih tepat ya. Dokter adalah profesi di bidang kesehatan. Nah, ini, guru adalah profesi di bidang pendidikan, sebagaimana dokter adalah profesi di bidang kesehatan. Ya, jadi jawabannya E. Gitu ya. Setelah kita menentukan hubungannya, kita menguji ke opsi yang ada. Oke, lanjut. Contoh berikutnya. Kancing dengan baju. Kancing dengan baju. Apa hubungannya, teman-teman? Kancing dengan baju. Kancing terdapat pada baju ya. Itu bisa apa kita tentukan dalam kalimat ya. Kancing terdapat pada baju. Sebagaimana buku terdapat pada ilmu? Bukan ya. Film terdapat pada skenario? Salah ya. Terbalik posisinya ya. Harusnya skenario terdapat di film. Sungai terdapat pada ikan? Salah. Hidung terdapat pada wajah? Iya, benar ya. Jawabannya D. Ya. Posisinya juga dilihat ya. Yang mana duluan muncul ya. Urutannya dilihat. Jadi jawabannya D. Oke, ini analogi kata ya, teman-teman ya. Nanti sering-sering latihan soal biar semakin banyak referensi analogi ya. Oke. Sekarang kita masuk di analogi kalimat. Nah, ini nih. Muncul di SKD tahun lalu ya, analogi kalimat. Ini model baru nih, teman-teman. Sepertinya akan muncul lagi di ujian nanti nih untuk teman-teman ya. Nah, untuk analogi kalimat, kita harus memahami dulu struktur kalimat nih. Struktur kalimat. Nah, kita kembali lagi nih belajar bahasa Indonesia ya. Struktur kalimat itu antara lain subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Ya. Oke, terus kita lihat. Soal analogi kalimat itu bisa dalam dua bentuk, teman-teman. Yang pertama ditanyakan hubungan objek. Yang kedua, cari pola yang sama. Nah, ini sebagai gambaran ya. Sebagai gambaran. Nanti di soal analogi kalimat, itu bisa ditanyakan hubungan objek. Ya, misalnya gini, ada kalimat Andi membeli ayam dan bebek. Ya, ayam dan bebek. Oke, kalau ditanya hubungan objek, teman-teman fokusnya langsung ke objek ya, mencari objek. Yang mana objeknya, teman-teman? Ayam dan bebek ya. Ini objeknya. Lalu kita tentukan apa hubungannya ayam dan bebek. Ya. Ini sama-sama hewan gitu ya, sama-sama hewan atau sama-sama unggas.
sama-sama hewan. Nah, jadi nanti di opsinya A, B, C, D, E, carilah jawaban di mana objeknya itu adalah sama-sama hewan. Gitu ya. Nah, ini sebagai gambaran ya. Nanti ada variasi lagi nih soal hubungan objek. Kita lihat nanti di latihan soal. Lalu yang kedua, yang kemungkinan keluar itu mencari pola yang sama, teman-teman. Mencari pola yang sama. Jadi misalnya dalam kalimat, itu nanti polanya adalah subjek, predikat, objek, keterangan. Gitu ya. Dalam kalimat, kalimat soal nanti polanya SPOK. Nah, teman-teman, cari jawaban yang memiliki pola yang sama, SPOK juga. Gitu ya. Nah, gitu. Ini gambaran ya, gambaran model soal analogi kalimat. Gitu. Nah, kita bahas lebih lanjut. Untuk memahami struktur kalimat, kita mulai dari yang paling kecil dulu ya, yaitu kata. Apa itu kata, teman-teman? Kata adalah satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri ya. Misalnya ini, kata sepatu, ya, buku, gelas. Nah, ini kata ya, kata. Setelah kata, muncul yang lebih luas lagi, yaitu frase namanya ya. Frase atau frasa. Ya, dari sepatu menjadi sepatu kulit. Lalu buku menjadi buku hijau. Gelas menjadi gelas besar. Nah, ini namanya frasa. Tapi perhatikan, di frasa ini tidak ada predikat ya, teman-teman ya. Tidak ada predikat atau frasa ini hanya perluasan dari kata bendanya saja ya. Perluasan ya. Misalnya sepatu tadi, sepatu menjadi sepatu kulit gitu ya. Tetap bentuknya tetap kata benda gitu ya. Oke, dari frasa ini berkembang lagi menjadi klausa. Ya, dari frasa berkembang lagi menjadi klausa. Di klausa, teman-teman lihat terdapat predikat. Nah, ini terdapat predikat ya atau kata kerja. Dan dari klausa ini nanti berpotensi menjadi kalimat. Berpotensi menjadi kalimat. Oke, ya. Setelah klausa baru muncul kalimat. Perhatikan perbedaannya. Di klausa yang pertama, saya memakai sepatu kulit. Nah, ini bentuknya masih klausa. Kalau kita ubah ke kalimat, berarti harus memerlukan tanda baca ya, teman-teman ya. Terus lihat di depannya sudah menjadi huruf besar ya, terus diakhiri dengan tanda titik. Nah, itulah perbedaan klausa dengan kalimat. Nah, terus dalam kalimat itu juga bisa digabung beberapa klausa, gitu ya. Jadi kalimat itu bisa terdiri dari beberapa klausa. Bisa ya? Oke. Kita coba ya, kita uji dulu. Mana yang merupakan kata, frasa, klausa, dan kalimat? Oke, ayo. Yang pertama, mobil. Mobil ini termasuk apa, teman-teman? Mobil ini kata ya. Kata. Kalimat, hati-hati, ini kalimat tapi bentuknya masih kata ya. Kalimat ini kata. Oke. Lalu, Adi berlibur. Adi berlibur. Ini masuknya kemana? Hati-hati, ada kata berlibur. Berlibur ini bisa menjadi predikat ya. Ya, menjadi predikat. Tapi tidak ada tanda titik di belakangnya. Jadi ini lebih tepat klausa. Ya. Ini adalah klausa. Oke, sudah mengandung predikat. Lanjut, di bawahnya, kemeja merah. Kemeja merah masuk apa, teman-teman? Kemeja merah. Kemeja merah, ini masuknya ke frasa ya. Ke frasa. Oke. Lanjut, kita akan lulus ujian CPNS tahun ini. Nah, perhatikan, yang di atas dengan yang di bawah, ini mirip ya. Mirip. Tapi ada perbedaannya. Hati-hati, harus detail. Yang mana? Yang atasnya ini klausa ya, teman-teman ya. Ini klausa. Yang di bawahnya ini kalimat. Oke. Bisa ya? Perbedaannya di mana? Kalau kalimat itu sudah ada tanda baca ya, di sini ya, titik. Dan diawali huruf kapital. Ya, bisa ya? Oke. Jadi, di dalam kalimat pasti terdapat predikat. Ini kata kuncinya ya. Dalam kalimat pasti terdapat predikat. Dan kalimat diawali dengan huruf kapital dan diakhiri tanda baca, seperti titik, tanda seru, atau tanda tanya. Ya, bisa ya? Oke, lanjut. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari predikat. Kita mulai dari predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara. Ya. Ayo kita lebih fokus ya, teman-teman ya. Predikat definisinya adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara tentang subjek. Oke, agak rumit ya. Langsung lihat ciri-cirinya aja. Ciri-ciri predikat. Yang pertama, biasanya berupa frasa verbal atau adjektival. Verbal apa? Dari bahasa Inggris, verb, kata kerja ya. Adjektival itu apa? Dari kata bahasa Inggris, adjektif, berarti kata sifat. Ya. Lihat contoh.
Jan sedang menonton balap liar. Yang mana predikatnya, teman-teman? Jan sedang menonton balap liar. Predikatnya sedang menonton, ya, ini predikat. Predikatnya berbentuk apa ini? Berbentuk verbal, ya, atau kata kerja. Oke, di bawahnya. Jan sangat berani. Predikatnya mana, teman-teman? Predikatnya sangat berani, ya. Oke, bentuknya apa ini? Bentuknya adjektival atau kata sifat. Ya, bisa ya? Oke, ciri berikutnya. Menyatakan makna perbuatan, keadaan, keberadaan, pengenal, jumlah, dan pemerolehan. Ya. Ada beberapa siswa yang rajin. Yang mana predikatnya, teman-teman? Ada beberapa siswa yang rajin. Hati-hati. Hati-hati. Beberapa siswa yang rajin, ini adalah subjek, ya. Ini subjek. Predikatnya di sini. Ya, ada. Ya. Predikatnya ada. Ini menyatakan apa, teman-teman? Menyatakan keadaan, ya, atau keberadaan, bisa juga. Ya, hati-hati ya. Beberapa siswa yang rajin, itu subjek. Lanjut, di bawahnya. Risa memasak sayuran. Yang mana predikat? Ini masih gampang ya. Predikatnya memasak. Oke. Karena kata kerja ya, kata kerja. Atau menyatakan makna perbuatan ya. Menyatakan makna perbuatan. Oke, memasak. Lanjut, ciri berikutnya. Berupa verba copula. Verba copula itu ada 3 ya. Yaitu ialah, merupakan. Contoh, Bengawan Solo merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Yang mana predikat? Predikatnya ini ya, merupakan. Oke, predikat ya. Lalu di bawahnya, ciri berikutnya, disertai kata-kata aspek atau modalitas. Ya, contohnya telah, sudah, sedang, belum, akan, ya, terus ingin, hendak, mau. Nah ini semua predikat ya. Kalau ketemu kata-kata ini masuk predikat. Contoh, Rizky telah menyelesaikan ujiannya. Ada kata telah di sini ya. Berarti telah menyelesaikan, ini predikat. Tommy hendak pergi ke lapangan bola. Nah, predikatnya adalah hendak pergi ya. Digabung sama kata kerjanya ya, hendak pergi. Terus telah menyelesaikan. Itu predikat. Sekarang masuk ke subjek ya. Masuk ke subjek. Subjek adalah suatu pokok pembahasan atau pokok pembicaraan, atau gampangnya subjek itu adalah pelaku. Ciri-ciri ya, ciri-ciri subjek berupa kata benda di depan predikat ya, di depan predikat. Umumnya di depan predikat. Contoh, mahkotamu sedang singgah di sana. Nah, kita cari dulu ya predikatnya ya. Predikatnya mana tadi? Sedang singgah. Ini predikat. Berarti kata benda di depan predikat itu adalah subjek. Subjeknya adalah mahkotamu. Oke. Mahkotamu sedang singgah di sana. Sedang transit ya mahkotanya. Oke, ciri berikutnya. Dapat disertai kata itu, ini, dan yang. Oke, lihat contoh. Mobil itu sudah diperbaiki kemarin. Oke. Yang mana subjeknya, teman-teman? Mobil itu ya, mobil itu, ini subjeknya. Oke. Sudah diperbaiki, ini predikat ya. Predikat. Perhatikan, ada kata itu, ini, dan yang ya. Jadi kalau masih ada kata itu, ini, yang, nah itu masih bagian dari subjek ya, teman-teman ya. Lanjut, di bawahnya. Makanan yang kamu beli tadi malam itu sangat enak. Nah, hati-hati nih. Ini subjeknya panjang. Saya kasih tips ya. Gampangnya, kita cari dulu predikatnya. Predikat itu tadi bisa berupa kata kerja, atau kata sifat ya, atau copula bisa juga. Nah, predikatnya yang mana? Predikatnya sangat enak ya. Ini predikat. Ini merupakan kata sifat ya. Jadi di depan predikat itu adalah subjek. Nah, ini subjeknya. Subjeknya panjang ya. Makanan yang kamu beli tadi malam itu. Lihat, ada kata yang, ada kata itu. Ya. Oke? Sangat enak ya. Itu masih bagian dari subjek ya. Masih bagian dari subjek. Oke. Lanjut ya. Ciri berikutnya. Oke. Jawaban atas pertanyaan. Apa atau siapa yang predikat? Nah, ini juga bisa digunakan ya untuk menguji subjek. Ya. Contoh, ilmu padi dapat diterapkan oleh siapa saja. Nah, kita cari dulu yang mana predikat. Predikatnya ini ya, dapat diterapkan. Oke, sekarang kita uji. Apa yang dapat diterapkan? Ilmu padi ya, berarti ini adalah subjek. Gitu ya, untuk menguji ya.
Ini bisa juga berlaku untuk mencari objek ya, subjek dan objek. Contoh berikutnya, aku berangkat dengan kakak ke sekolah. Nah, yang mana predikat, teman-teman? Predikatnya berangkat. Ya. Oke, sekarang saya tanya, siapa yang berangkat? Aku ya, aku yang berangkat. Berarti ini subjek, gitu ya, untuk menguji subjek. Oke, lanjut ke objek. Sekarang kita bahas ke objek ya. Objek adalah hal atau perkara atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Ya. Oke. Ciri-ciri, langsung lihat ciri-cirinya. Ciri-ciri objek yang pertama, berada di belakang predikat. Ya, berada di belakang predikat. Objek tidak pernah mendahului predikat. Ini ya, perhatikan. Tidak pernah mendahului predikat. Ya. Contoh, Tere menulis novel fiksi. Cari dulu guys, predikatnya. Predikatnya mana? Predikatnya menulis ya. Oke. Kita lihat. Di belakang predikat ada novel fiksi. Ya, novel fiksi. Nah, berarti ini adalah objek ya. Novel fiksi ini adalah objek. Oke, bisa? Objeknya novel fiksi. Tapi, perhatikan teman-teman. Tidak semua di belakang predikat itu objek ya. Hati-hati. Tidak semua di belakang predikat itu objek. Ya. Predikat yang mempunyai objek ya, itu adalah verba transitif. Hati-hati ya, verba transitif atau verba yang membutuhkan objek. Verba yang membutuhkan objek. Ya. Jadi tidak semua kata kerja itu memerlukan objek. Hati-hati. Ya. Kita lihat contoh di bawahnya. Bagus memakan apel. Bagus memakan apel. Yang mana predikatnya? Atau yang mana kata kerjanya? Memakan ya. Bagus memakan apel. Ini predikat. Oke. Sekarang coba saya uji ya teman-teman ya. Kalau apel ini saya buang, ya, saya hilangkan. Ya. Jadi kalimatnya bagus memakan. Nah, bagus memakan. Kira-kira ada maknanya, teman-teman? Bagus memakan. Ada nggak maknanya? Ini doang nih kalimatnya. Nggak ada ya, nggak ada maknanya ya. Berarti verba ini atau predikat ini disebut verba transitif, teman-teman. Verba yang membutuhkan objek. Jadi harus ada objek di belakangnya, ya. Nah, kita munculkan bagus memakan apel. Sehingga di belakang predikat ini adalah objek ya. Bisa ya? Bisa ya, teman-teman ya. Saya kasih contoh. Contoh. Saya mempelajari kimia. Saya mempelajari kimia. Mempelajari di sini predikat. Ya, saya mempelajari kimia. Saya di sini subjek. Kimia di sini objek. Ya. Di sini predikatnya memerlukan objek ya. Predikatnya memerlukan objek. Cara gampangnya lagi, kalau kita mau tahu ini beneran objek atau enggak ya. Coba kita balik. Kalimatnya kita balik, kita jadikan kalimat pasif. Berarti kimia dipelajari oleh saya ya. Nah, ini berarti ini adalah objek ya, beneran objek. Sekarang coba bandingkan. Ada kalimat, saya belajar. Saya belajar. Kira-kira ada nggak maknanya ini teman-teman? Saya belajar. Bisa ya? Ini kalimat bisa berdiri sendiri ya. Saya belajar. Ya. Berarti di sini saya subjek, belajar ini predikat. Ya. Kalimat ini aja ya, ini bisa memiliki makna ya. Saya belajar, itu sudah memiliki makna. Benar nggak? Saya sudah memiliki makna. Berarti predikat di sini adalah verba intransitif ya. Lawannya yang transitif ya. Verba intransitif atau tidak memerlukan objek ya, teman-teman ya. Tidak memerlukan objek. Nah, verbanya tidak memerlukan objek. Jadi kalau saya munculkan misalnya saya belajar kimia. Nah, jadi saya belajar kimia di sini. Karena ini predikatnya tidak memerlukan objek, jadi yang muncul setelah predikat ini adalah pelengkap. Ya, ini adalah pelengkap. Ya, hati-hati ya. Kalau di belakang verba intransitif itu adalah pelengkap ya, di belakang verba intransitif. Atau kita gunakan cara yang tadi. Coba kita balik kalimatnya. Saya belajar kimia. Kalau dibalik jadi apa? Bisa nggak? Nggak bisa dibalik ya. Karena nggak bisa dibalik, berarti kalimat ini tidak punya objek. Yang punya adalah pelengkap. Ya, bisa ya? Oke. Kita lanjut contoh berikutnya. Kepala sekolah sudah menentukan pembawa doa upacara. Nah, yang mana predikat? Predikat ini menentukan. Ya. Objeknya yang mana? Pembawa doa upacara. Ini objek. Nah, gampangnya ya teman-teman ya. Kalau kata kerjanya diawali ini memerlukan objek ya. Memerlukan objek. Kalau kata kerjanya diawali ini membutuhkan pelengkap. Ya. Ini membutuhkan pelengkap. Ya, ini aja tips. Oke? Bisa ya? Oke, ciri berikutnya.
Objek pada kalimat aktif dapat menjadi subjek. Nah, contoh, adik sudah membayar biaya kursus bahasa Jepang. Sudah membayar, ini predikat. Biaya kursus bahasa Jepang, ini objek. Ya. Kalau kalimat yang punya objek, ini bisa dibalik ya, bisa dijadikan pasif. Berarti, biaya kursus bahasa Jepang, ini dibalik ya, dijadikan di depan, sudah dibayar oleh adik. Ini predikat. Nah, yang tadinya objek, ini sekarang jadi subjek ya. Terus objeknya adalah adik ya. Oke? Ya, fokus ya teman-teman ya. Ini agak rumit di materinya ya. Supaya nanti latihan soalnya biar lebih gampang ya. Memang saya mengajarnya lebih detail, hati-hati ini biar memudahkan dalam menjawab soal ya. Kalau perlu dicatat ya. Kalau perlu dicatat. Oke, masuk ke pelengkap. Pelengkap adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat atau objek. Ya, ini hati-hati ya. Bisa apa namanya? Abu-abu nih antara pelengkap dengan objek. Hati-hati. Nah, ini perhatikan. Ciri-cirinya. Yang pertama tadi udah dijelaskan ya. Mengikuti verba intransitif atau verba yang tidak membutuhkan objek. Contoh, Lutfi bermain bola voli. Predikatnya mana, teman-teman? Predikatnya adalah bermain. Ya, ini predikat. Ya. Berarti, kita lihat dulu. Predikatnya adalah bermain. Bermain ini, verba apa, teman-teman? Bermain adalah verba intransitif ya. Bermain adalah verba yang tidak membutuhkan objek. Dan tidak bisa dibalik ya. Lutfi bermain bola voli, nggak bisa dipasifkan ya, menjadi bola voli bermain oleh Lutfi, nggak bisa ya. Berarti di belakang predikat, ini adalah pelengkap. Ini adalah pelengkap ya. Nah, beda dengan di bawahnya. Lutfi memainkan bola voli. Perhatikan predikatnya, memainkan. Nah, bisa nggak ini dibalik? Kalimatnya bisa nggak dibalik? Jadi bola voli dimainkan oleh Lutfi. Bisa ya? Karena bisa, maka bola voli ini adalah objek ya. Itu bedanya, oke? Ciri berikutnya, pelengkap di kalimat aktif tidak dapat menjadi subjek di kalimat kalau kalimat tersebut dipasifkan, ya udah jelas. Lalu pelengkap itu setelah verba copula, teman-teman. Verba copula tadi apa? Adalah, ialah, merupakan. Ya, contoh, anak yang berbakti adalah dambaan setiap orang tua. Perhatikan predikatnya. Predikatnya adalah, ya ini predikatnya. Tadi katanya setelah verba copula, ini adalah pelengkap. Berarti dambaan setiap orang tua ini pelengkap ya. Pelengkap. Ya, bisa ya? Bisa ya, teman-teman ya. Oke. Ciri berikutnya, bisa berwujud nomina, verba, adjektiva, frasa, preposisi atau prosa. Contoh. Ia bertubuh tinggi. Ini predikatnya bertubuh ya. Berarti lihat ini awalan ber. Tadi katanya awalan ber, belakangnya itu pelengkap ya. Berarti di belakang bertubuh ini adalah pelengkap ya. Oke, lanjut. Ia bercerita tentang masa lalunya. Bercerita ini predikat. Tentang masa lalunya ini pelengkap. Ya. Ya. Ia bertemu gadis berbaju biru. Bertemu ini predikat, gadis berbaju biru ini pelengkap. Ya, bisa ya, teman-teman ya. Tadi cara mengujinya kalau pelengkap dengan objek, coba dipasifkan aja kalimat. Bisa nggak dipasifkan? Ya. Lanjut, ciri terakhir untuk pelengkap. Berada di belakang predikat jika tidak ada objek. Ya, tadi udah jelas ya, di belakang predikat kalau nggak ada objek. Dan pelengkap bisa berada di belakang objek kalau ada objeknya. Ya. Lihat contoh. Tetanggaku berprofesi sebagai tentara. Berprofesi, ini predikat. Sebagai seorang tentara, ini pelengkap. Ya. Ya. Nah, ini ada yang nanya nih, objek dan pelengkap bisa berada di satu kalimat? Bisa, ya, bisa. Lihat contoh berikutnya. Samuel membacakan adik sebuah cerita. Perhatikan, yang mana predikatnya, teman-teman? Membacakan, ini predikat. Ya, membacakan, ini predikat. Lihat, setelah predikat, ini objek atau pelengkap? Perhatikan, predikatnya berbentuk apa? Verba transitif atau intransitif? Predikatnya ini berbentuk transitif ya, memerlukan objek ya. Jadi, di belakang predikat ini adalah objek. Nah, berarti di belakang objek ini adalah pelengkap. Gitu ya? Ya, subjeknya adalah Samuel ya. Perhatikan tips yang tadi. Kalau di depan di awal berarti di belakangnya itu adalah objek ya. Bisa ya? Nanti diulang-ulang aja, teman-teman. Diulang-ulang aja ya. Kalau materinya sulit, bukan berarti nggak bisa. Ya. Ingat, CPNS sedikit lagi, sebentar lagi ya. Lebih banyak belajar atau mengeluh nih, pilihan di tangan teman-teman ya. Materi sulit tidak berarti kalian nggak bisa menguasainya ya. Harus kerja keras lagi yang belum paham ya. Nanti diulangi lagi, oke? Bisa ya?
Oke, sekarang masuk ke keterangan. Keterangan. Keterangan adalah jenis kata yang bertujuan memberikan tambahan informasi, ya, sehingga pesan dalam kalimat menjadi lengkap. Ciri-cirinya diawali dengan preposisi, ya, preposisi atau kata atau konjungsi. Ya, misalnya ada di, misalnya di taman. Nah, diawali kata depan kan, kata depan di, berarti itu adalah keterangan. Ya. Kalau kata hubung, misalnya saat saya di sekolah. Nah, itu bisa ya diawali dengan konjungsi. Oke, berikutnya, ciri berikutnya bisa dipindah-pindah posisinya, teman-teman. Bisa dipindah-pindah posisinya, ya, kalau keterangan ya. Contoh, kita menunda liburan karena cuaca buruk. Kita menunda liburan karena cuaca buruk. Yang mana merupakan keterangan. Coba ya, kita menunda ini predikat, kita ini subjek, liburan ini objek, karena cuaca buruk ini keterangan ya. Ya, keterangan ya. Kita uji dulu. Katanya kalau keterangan itu bisa dipindah-pindah. Coba kita pindah. Jadi di depan ya. Karena cuaca buruk, kita menunda liburan. Ya, bisa ya. Karena cuaca buruk, kita menunda liburan. Bisa kan? Karena bisa dipindah-pindah posisinya, maka ini adalah keterangan. Ya. Oke. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mematuhi aturan lalu lintas. Yang mana merupakan keterangan. Nah, ini keterangannya ya. Ini keterangan. Kita di sini subjek, harus mematuhi, ini predikat, aturan lalu lintas, ini objek. Ya, bisa ya. Di bawahnya, nenek mengunjungi cucunya kemarin sore. Kemarin sore, ini adalah keterangan ya. Keterangan waktu ya. Nenek di sini subjek, mengunjungi predikat, cucunya ini objek. Ya, bisa ya. Oke. Jenis-jenis keterangan banyak ya, teman-teman ya. Ada keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara ya. Keterangan cara contohnya dengan menggunakan ya. Kalau ada diawali dengan menggunakan secara, nah itu keterangan cara ya. Lalu keterangan alat, sama juga dengan menggunakan. Terus keterangan tujuan. Ciri-cirinya muncul kata supaya, untuk, agar gitu ya. Oke. Keterangan sebab dan keterangan akibat. Ya, banyak ya jenis-jenis keterangan itu banyak. Ya, bisa ya. Bedanya dengan pelengkap. Kalau pelengkap posisinya nggak bisa dipindah-pindah, itu aja cara mengujinya. Tadi kalau keterangan itu bisa dipindah-pindah posisinya ya. Nih, bisa dipindah-pindah posisinya. Oke. Sekarang kita coba latihan ya, teman-teman ya. Nomor 1. Kita latihan struktur kalimat dulu. Nomor 1, Nita menjahit pakaian dengan sangat teliti. Ayo, kita tentukan struktur kalimat. Ya. Nita, di sini subjek. Menjahit, ini predikat ya. Pakaian. Pakaian ini apa teman-teman? Objek ya. Objek. Dengan sangat teliti. Dengan sangat teliti ini apa? Ini keterangan ya. Keterangan. Keterangan cara. Keterangan cara, hati-hati. Bisa dipindahkan posisinya. Coba diuji. Dengan sangat teliti, misalnya saya pindahkan ya. Dengan sangat teliti Nita menjahit pakaian. Bisa kan? Jadi ini lebih tepatnya keterangan ya, bukan pelengkap. Nomor 2, Jerry membelikan adiknya sebuah mainan. Predikatnya dulu, mana predikatnya? Membelikan, ini predikat. Ya. Di depan predikat itu subjek. Oke. Oke, sekarang kita lihat predikatnya berbentuk transitif atau intransitif. Nah, di belakangnya ini ada adiknya. Ya, Jerry membelikan adiknya. Coba kita balik, bisa nggak? Adiknya dibelikan oleh Jerry. Bisa ya, bisa dibalik ya. Berarti ini predikat transitif. Berarti di sini adalah objek. Ya, adiknya adalah objek ya. Dibalik aja. Kalau bisa dibalik berarti itu kalimat memiliki objek. Sebuah mainan. Sebuah mainan apa ini? Ini adalah pelengkap. Bisa ya? Memang harus ini teman-teman sering latihan ya. Nomor 3, Indra bercerita tentang liburannya. Indra bercerita tentang liburannya. Bercerita, ini predikat ya. Siapa yang bercerita? Indra. Berarti di sini Indra adalah subjek. Tentang liburannya. Nah, ini apa? Objek atau pelengkap? Ini adalah pelengkap. Ya. Bisa ya? Kenapa bukan objek? Karena nggak bisa dibalik kalimatnya, nggak bisa dipasifkan ya. Jadi itu adalah pelengkap. Oke? Dan verbanya berupa intransitif. Ya. Ingat tadi, kalau diawali me, itu di belakangnya objek. Ya. Kalau diawali ber, itu di belakangnya pelengkap. Oke?
Ya, bisa ya. Nomor 4. Kevin bermain piano di sekolahnya. Ayo, nomor 4, guys. Kevin bermain piano. Predikannya yang mana? Bermain. Ya, siapa yang bermain? Kevin. Berarti subjeknya Kevin. Piano. Piano di sini sebagai apa? Objek atau pelengkap? Sebagai pelengkap ya. Hati-hati. Pelengkap. Di sekolahnya. Di sekolahnya ini keterangan ya. Keterangan tempat. Oke. Bisa ya? Oke, saya lihat ini semua jawabannya benar ya. Oke, oke, mantap ya, teman-teman ya. Kevin bermain piano di sekolahnya. Subjek, predikat, pelengkap, keterangan tempat ya. Kenapa piano di sini pelengkap? Coba fokusnya ke Kevin bermain piano. Bisa nggak dibalik kalimatnya, teman-teman? Dijadikan kalimat pasif, bisa nggak? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Kevin bermain piano. Kalau dibalik jadi apa? Nggak bisa kan? Nah, karena nggak bisa dibalik, berarti piano itu pelengkap ya. Terus lihat, di sini awalan ber. Tadi katanya kalau awalan ber diikuti dengan pelengkap ya. Bisa ya? Lanjut, nomor 5 dan 8 ini tugas teman-teman ya. Tugas teman-teman. Nanti jawabannya saya beri di PPT coretannya ya. Ya, semakin panas ya. Semakin panas atau semakin pusing nih? Atau semakin paham? Ya, semoga semakin paham ya. Oke, materinya selesai teman-teman. Selamat telah menyelesaikan pelajaran analogi kalimat. Sekarang kita latihan soal ya. Sekarang kita latihan soal biar semakin menyala ya. Semakin paham. Oke. Ya, boleh sambil makan, sambil ngemil. Ya. Saya ada nih konsumsi, tapi konsumsi online. Bisa nggak teman-teman? Ya. Boleh sambil minum dulu ya, biar lebih segar, lebih fresh lagi. Oke. Ya, kita latihan soal ya, teman-teman ya. Nomor 1. Nah, tenda dan api unggun berada di tempat perkemahan. Nah, ini soal SKD tahun lalu ya, teman-teman ya. SKD CPNS 2023. Oke. Hubungan objek yang setara dengan kalimat di atas adalah, ya, yuk, silakan 30 detik. Oke, banyak yang jawab B. Oke, kita lihat ya. Di sini ditanyakan hubungan objek, teman-teman. Hubungan objek yang setara dengan kalimat di atas. Nah, ini variasi soal ya. Kita lihat soalnya. Tenda dan api unggun berada di tempat perkemahan. Ya. Harusnya kalau ditanya hubungan objek, nah kita cari objeknya ya, cari objek dalam kalimat, gitu ya harusnya ya. Tapi ini variasi soal. Ini yang saya bilang ini variasi soal ya. Dan kita lihat dari A sampai E, semua polanya sama. Lihat polanya sama. Yang A, bulan dan bintang berada di malam hari. Oke, ada kata berada semua nih. Berada. Mirip ya, mirip. Semua punya kata berada. Sekarang kita lihat. Yang mengikuti kata berada. Coba lihat. Di tempat perkemahan ya, di tempat perkemahan. Nah, ini apa teman-teman? Ini kata tempat. Ya, kata tempat. Kata tempat ya. Tenda dan api unggun berada di tempat perkemahan. Tempat perkemahan adalah kata tempat. Berarti, lihat, yang mengikuti kata berada, kita cari yang mana kata tempat. Di malam hari, apakah kata tempat? Salah ya. Di perpustakaan, apakah kata tempat? Ya, bisa ya. Oke. Yang C, di dalam paragraf. Bukan kata tempat. Di dalam proses kuliah. Salah ya. Dalam proses, bukan kata tempat. Pada mahasiswa, ini juga salah ya. Ini kata benda. Jadi jawabannya A. Jawabannya B ya. Sorry, jawabannya B. Oke. Bisa ya jawabannya B. Buku dan kamus berada di dalam perpustakaan. Atau gampangnya kita balik aja. Ini bisa tanpa pakai cara analogi, bisa kita nalar juga ya. Tepat nggak nih kalimatnya? Coba kita balik. Di tempat perkemahan, terdapat tenda dan api unggun. Bisa ya, bisa dibalik. Coba lihat yang B, opsi yang B, kita uji. Di dalam perpustakaan, terdapat buku dan kamus. Benar ya? Benar. Berarti jawabannya D. Oke. 2. Juna menggoreng telur dengan wajan supaya matang sempurna. Oke. Kalimat ini setara dengan, ayo. Berarti ini diminta tentukan dulu polanya, teman-teman. Nah, ini tadi yang kita pelajari ya, pola kalimat ya. Juna menggoreng telur dengan wajan supaya matang sempurna. Oke.
Ini Chef Juna ya. Chef Juna. Oke. Ayo kita tentukan ya. Ini teman-teman jawabannya ada yang D, ada yang A, ada yang C. Oke. Manakah jawaban yang benar? Oke, kita kerjakan. Juna menggoreng telur dengan wajan supaya matang sempurna. Yang mana predikat? Predikatnya menggoreng ya. Siapa yang menggoreng? Juna. Nah, Juna di sini subjek ya. Apa yang digoreng? Telur. Ya, berarti di sini objek ya. Dan diawali kata me, ingat, diawali kata me. Berarti membutuhkan objek, ya kan? Ini pelajaran yang tadi ya. Dengan wajan supaya matang sempurna. Oke, ini keterangan ya, keterangan. Berarti polanya adalah SPOK ya. Polanya SPOK. Ayo, lihat yang A. Tere menulis cerpen tentang pengalaman hidupnya yang menarik. Tere subjek menulis predikat, cerpen, objek tentang pengalaman hidupnya yang menarik. Ini pelengkap. Hati-hati, ini pelengkap. Salah. B. Adik belajar matematika. Lihat. Kata kerjanya belajar. Ini verba transitif ya. Verba yang tidak butuh objek. Verba yang tidak butuh objek. Berarti di belakangnya ini pelengkap. Ya, ini salah juga. Ingat, yang kita cari bentuknya SPOK ya. C. Iwan berlari di taman. Nah, berlari. Verba transitif juga ya. Di taman, ini keterangan. Salah. D. Aji mencuci baju menggunakan deterjen agar bersih. Nah, lihat. Aji mencuci baju. Mencuci, ini predikat. Siapa yang mencuci? Aji ya, ini subjek. Baju di sini adalah objek ya. Menggunakan deterjen agar bersih. Nah, ini juga keterangan cara. Oke. Sama ya dengan soal. Berarti jawabannya D. Oke? Bisa? Kita coba bedah satu-satu ya opsi jawabannya ya, biar semakin paham. Oke. Coba yang E. Tati menonton film. Ini subjek, predikat, objek. Di bioskop. Nah, ini keterangan tapi keterangan tempat ya. Di bioskop. Nggak sama ya dengan soal ya. Berarti jawabannya D ya. Cara gampangnya, tadi udah dijelaskan guys, ya, dicatat ya. Cara gampangnya, mana pelengkap, mana keterangan ya. Kalau pelengkap, kalau pelengkap itu tidak bisa dipindah-pindah posisinya, ya. Sementara kalau keterangan itu bisa dipindah-pindah, ya. Nanti coba dibahas ininya di slide sebelumnya ya, teman-teman ya. Oke, lanjut nomor 3. Geraham dan taring merupakan bagian dari jenis gigi. Oke, kalimat yang setara dengan kalimat ini adalah geraham dan taring merupakan bagian dari jenis gigi. Perhatikan kalimat di opsi jawabannya. Semua sama, seperti tadi ya. Merupakan bagian. Nah, merupakan bagian. Sama semua ini bentuknya. Nah, ini tinggal dinalar aja ya. Tepat nggak kalimatnya ya. Oke, semua jawabannya A ya. Semua jawabannya A. Kalau kita kulik di sini geraham dan taring ya, ini adalah jenis-jenis gigi. Oke, jenis gigi. Gitu ya, maksud kalimatnya ya. Geraham dan taring jenis gigi. Sekarang kita lihat yang A. Iga dan rusuk adalah jenis tulang. Benar nggak teman-teman? Benar ya? Oke, yang A benar. Yang B. Meja dan kursi adalah jenis rumah. Benar nggak? Meja, kursi itu jenis rumah. Salah ya? Salah. C. Senang dan sedih adalah jenis hiburan. Salah ya? Senang dan sedih itu apa? Ekspresi ya. D. Tengkorak dan hidung adalah jenis wajah. Salah. Oke. E. Darah dan pembuluh adalah jenis penyakit. Salah. Oke. Berarti yang tepat itu adalah A ya. Ya, walaupun ya benar ya, Kak, iga dan rusuk itu sebenarnya sama ya. Tapi tepat nggak? Iga dan rusuk itu jenis tulang nggak? Benar ya kan? Iga jenis tulang, rusuk juga jenis tulang ya. Hanya penamaannya aja yang beda ya. Oke. Dan ini soal tahun lalu teman-teman. SKD tahun lalu. Oke. Bisa ya? Jadi jawabannya A. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Iga itu nama lain dari tulang rusuk. Iya, itu nggak masalah ya. Mau nama lain atau sinonim, nggak masalah. Kita fokusnya, perhatikan, benar nggak? Iga dan rusuk itu jenis tulang. Benar kan? Udah, sampai di situ aja. Benar. Ya.
Dan B, C, D, dan E semuanya nggak tepat, ya kan? Yang lebih tepat yang mana? Yang A, ya. Jadi jawabannya A, ya. Bisa ya? Nomor 4, nelayan menangkap ikan di laut. Oke, kalimat ini memiliki pola yang sama dengan, nah kalau ditanya pola kalimat, berarti yang ditanya apa? Struktur ya. Ya, struktur kalimatnya. Coba kerjakan 1 menit. Atau kurang dari 1 menit lah ya. Udah ada yang jawab nih, B, ada yang jawab B, ada yang A. Oke. Ada yang D juga. Nah, hati-hati. Di sini diminta kecuali, guys. Ya, hati-hati ya. Kecuali. Hati-hati. Hati-hati. Oke, mulai banyak yang mengubah jawabannya. Ya, jadi banyak yang B ya. Oke. B untuk apa nih? B untuk bakal CPNS. Amin. Kita kerjakan. Nomor 4. Nelayan menangkap ikan di laut. Kita lihat ya. Menangkap. Ini predikat ya. Siapa yang menangkap? Nelayan. Berarti nelayan adalah subjek. Ya. Nelayan adalah subjek. Kita lihat, menangkap ini predikat transitif atau intransitif? Memerlukan objek atau enggak? Ya. Cara mengujinya coba gini ya. Coba kita buat kalimat dari 2 kata ini. Nelayan menangkap. Ada nggak maknanya? Nggak ada makna ya. Nelayan menangkap, nggak ada maknanya. Berarti karena nggak ada makna, kalimat ini membutuhkan objek. Ya. Berarti di belakangnya ini adalah objek. Ikan adalah objek. Ya. Itu cara mengujinya juga bisa ya. Atau lihat awalannya me. Kalau awalannya me, berarti membutuhkan objek ya. Oke. Di laut ini apa teman-teman? Keterangan tempat. Ya. Keterangan tempat. Berarti pola kalimat ini adalah subjek, predikat, objek, keterangan tempat ya, keterangan tempat atau keterangan aja. Coba kita lihat. Ayo kita lihat dari A sampai E. Perhatikan ya. Gimana cara cepatnya, teman-teman? Gimana cara cepatnya? Nah, ada yang memberikan tips nih, Kak Ahmad. Perhatikan ujungnya, keterangan semua ya, keterangan tempat ya. Kita lihat ujungnya, di perpustakaan. Benar nggak keterangan tempat? Benar ya, ini keterangan tempat. Oke. Oh, semuanya benar ya, keterangan tempat ya. Pada pesta ulang tahunnya, ini juga keterangan tempat, ya kan? Di pasar itu, ini keterangan tempat juga. Perpustakaan sekolah, ini keterangan tempat juga. Berarti semuanya memiliki keterangan tempat. Di lapangan, ini keterangan tempat. Ya, berarti semuanya memiliki keterangan tempat ya, teman-teman ya. Apa dong yang membedakan? Predikat, benar, lihat predikatnya. Yang A, murid membaca buku. Membaca ini predikat. Di belakang membaca, karena di awal 5, ini objek ya. Murid adalah subjek. Yang B, lihat. Dia bergembira. Bergembira ini predikat. Dia ini subjek. Nah, ini nggak punya objek ya, teman-teman ya. Yang B ini nggak punya objek. Yang B ini polanya subjek, predikat, keterangan tempat. Nah, jadi jawabannya B ya. Jawabannya B. Ya, jawabannya B ya. Yang ditanya itu kecuali, hati-hati. Oke, bisa semua? Bisa semua ya? Oke. Lanjut ya, nomor 5. Kalau D, mana tadi ada yang nanya D? Coba kita balik. Kita selesaikan dulu ya, C sampai E ya, biar jelas semua ya. Polisi menangkap pencuri. Polisi subjek, menangkap predikat, pencuri ini objek. Ya. Atau cara gampangnya menguji objek, coba dibalik kalimatnya, jadi pasif. Pencuri ditangkap oleh polisi, bisa ya. Oke, lanjut yang D. Dita mengembalikan buku itu. Dita subjek, mengembalikan predikat, buku itu objek ya. Yang E, mereka menonton konser musik. Mereka subjek, menonton predikat, konser musik objek ya. Ya, bisa ya? Oke. Pada pesta ulang tahun. Oh iya, ini pelengkap ya, lebih tepatnya pelengkap ya. Iya, iya, iya. Ya, karena nggak bisa dibalik ya, karena nggak bisa dipindah posisinya ya. Ya, benar nih, Kak Immanuel ya. Ini pelengkap, benar. Terima kasih, Kak. Oke, ini pelengkap. Posisinya di sini sebagai pelengkap. Ya. Karena nggak bisa dipindah posisinya ke depan. Ya, lanjut ya. Nomor 5. Pupuk digunakan untuk tanaman. Hubungan objek yang setara dengan kalimat di atas adalah ya.
Ini SKD tahun lalu lagi ya teman-teman ya. Nah, pupuk digunakan untuk tanaman. Ya, jawabannya apa? Banyak yang D. Oke. Perhatikan ini polanya sama semua ya. Digunakan untuk, opsinya juga sama. Digunakan untuk, digunakan untuk, digunakan untuk, digunakan untuk, digunakan untuk. Oke. Sekarang tinggal dinalar aja. Sesuai nggak kalimatnya? Gitu ya. Pupuk digunakan untuk tanaman. Bensin digunakan untuk bahan bakar. Benar nggak teman-teman? Salah ya. Bensin itu bahan bakar, ya kan? Atau coba kita ini deh, kita tentukan ini kali kata benda atau kata kerja atau kata sifat gitu ya. Coba lihat. Tanaman ini kata benda ya. Kata benda. Nah, jadi cari yang di belakangnya kata benda. Bahan bakar, bukan. Mandi. Mandi kata benda bukan? Bukan ya. Kesehatan. Kesehatan itu kata benda, tapi kalimatnya nyambung nggak? Vitamin digunakan untuk kesehatan. Ya, kurang tepat ya. Atau kita simpan dulu, kita simpan dulu. Sekarang yang D, lihat. Nutrisi digunakan untuk tubuh. Nah, ini lebih tepat ya. Tubuh. Tubuh ini kata benda. Oke. Kaki digunakan untuk berjalan. Berjalan ini kata kerja ya, bukan kata benda. Jadi lebih tepat D ya. Lebih tepat D. Lebih tepatnya jawabannya D. Bisa ya? Atau untuk menguji, bisa juga kita balik kalimatnya. Balik kalimatnya ya. Balik kalimatnya menjadi kalimat aktif. Atau ubah ya. Ubah kalimat menjadi kalimat aktif. Ini kan kalimatnya kalimat pasif ya. Digunakan, ada kata digunakan untuk tanaman. Coba kita balik. Menjadi tanaman menggunakan pupuk. Benar ya? Tanaman menggunakan pupuk. Oke. Sekarang kita uji A sampai E. Bahan bakar menggunakan bensin. Benar nggak? Nggak ya, nggak tepat. Mandi menggunakan sabun. Ya bisa sih. Mandi menggunakan sabun. Oke. Kalau dibalik juga kurang tepat ya, teman-teman ya. Oke. Coba sebentar ya. Berarti ini nggak bisa nih. Nggak bisa kita pakai dengan mengubahnya ke kalimat aktif. Ya, ya, ya. 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 Oke, oke. Ya. Uh, ya, ini jawabannya tetap D ya, teman-teman ya. Kita pakai cara, gini, kita pakai cara, lihat di belakangnya aja, ya. Tanaman, tanaman itu kata benda, ya. Jadi cari di belakangnya yang merupakan kata benda, ya, kata benda. Dan perhatikan kesesuaian kalimatnya, ya. Setelah kita dapat nih, kata bendanya ternyata yang D, ya, tubuh. Kita lihat nutrisi digunakan untuk tubuh, ya. Sesuai kan? Berarti jawabannya D, ya. Gitu aja ya. Ya, tubuh itu kata benda, guys. Ya. Lanjut ya. Ya, gunakan penalaran aja, teman-teman. Nomor 6, hubungan objek pada kalimat Lala membuat makanan itu dengan menggunakan blender dan oven. Ini setara dengan, perhatikan di sini, yang ditanya hubungan objek. Hubungan objek. Lala membuat makanan itu dengan menggunakan blender dan oven. Objeknya makanan itu. Ini objeknya. Makanan itu. Kita lihat opsi ya, opsi jawabannya ya. Yang A, Nurul menata rambut menggunakan hair dryer dan catokan. B, para petani menanam padi dengan menggunakan cangkul dan bibit. C, Sanjaya mengecat tembok dengan menggunakan. Nah, semua opsi jawaban pakai keterangan alat, teman-teman. Pakai keterangan alat nih, dengan menggunakan. Nah, ini juga menggunakan. Nah, sekarang kita lihat kesesuaian antara objek dengan alat yang digunakan. Ya, kesesuaian objek dengan alat yang digunakan. Kalau kita lihat alat yang digunakan ini menggunakan peralatan elektronik ya. Peralatan elektronik. Ya. Ya, berarti di sini melakukan kegiatan dengan menggunakan peralatan elektronik. Sekarang lihat jawabannya yang mana? Yang A, Nurul menata rambut menggunakan hair dryer dan catokan. B, ini para petani
menggunakan cangkul dan bibit. C, cat dan kuas. D, raket dan kop. E, kamera dan tripod. Mana yang lebih tepat? Yang A ya, hair dryer dan catokan. Ya, ini peralatan elektronik. Oke, bisa ya? Kenapa bukan E? Tripod itu peralatan elektronik bukan, teman-teman? Bukan ya? Bukan peralatan elektronik ya? Ya. Kenapa bukan D? Ada yang nanya, kenapa bukan D? Raket dan kok bukan peralatan elektronik ya. Jadi jawabannya jelas A ya. Jawabannya jelas. Bisa ya? Oke. Jadi jawabannya A. Waduh, hari ini apa ya? Sulit banget ya, teman-teman ya. Ya, nanti diulangi lagi ya, dilatih lagi. Ya, kamera dan tripod ini elektronik. Kameranya elektronik benar. Tripodnya apakah elektronik? Ya, bukan ya. Dua-duanya harus peralatan elektronik seperti blender dan oven ini. Ya, bisa ya. Lanjut. Nomor 7. Di laboratorium kimia, Bu Indawati dan murid-muridnya sedang melakukan penelitian. Kalimat ini memiliki pola yang sama dengan, ayo, berarti kita tentukan dulu struktur kalimatnya, ya. Di laboratorium kimia, ini keterangan tempat, ya. Bu Indawati dan murid-muridnya, ini subjek. Sedang melakukan, ini predikat. Penelitian, ini objek, ya. Jadi polanya, keterangan tempat, subjek, predikat, objek, ya. Oke, sekarang cari jawaban yang tepat. Cara gampangnya gimana? Lihat aja yang di depannya diawali keterangan tempat ya, yang diawali keterangan tempat. Pak Nardi, bukan keterangan tempat. Setiap pagi, bukan. Di taman bermain, oke bisa ya. Di studio musik, oke benar, keterangan tempat. Para guru, ini bukan keterangan tempat. Oke, tinggal C dan D, mana yang tepat? Kita lihat yang C. Anak-anak, ini subjek, berlarian, ini predikat. Ya, nggak cocok ya, jadi salah. Yang benar itu D. Kita coba, Baim dan rekan-rekannya, ini subjek, sedang mempelajari, ini predikat, lagu baru, ini objek ya. Jadi jawabannya D ya. Oke. Tebak-tebakan dulu kali ya, biar nggak pusing ya. Kenapa sapu kakinya itu satu, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Kenapa sapu kakinya satu? Ya udah banyak yang tahu ya. Karena kalau 4 itu sapi ya. Kalau 2 ya. Oke. Kenapa nyamuk bunyinya ngung gitu? Kenapa nyamuk bunyinya ngung? Ada yang tahu nggak? Karena nyamuk minum darah ya. Kalau dia minum bensin bunyinya ngeng gitu ya. Oke, lanjut nomor 8. Ya, biar nggak apa pusing ya. Ini kembali pusing lagi nih, nomor 8. Pada sepatu terdapat lubang tali dan sol. Nah, kalimat ini setara dengan kalimat, ini soal tahun lalu lagi ya, SKD 2023. Oke, jawabannya apa? Nomor 8. Pada sepatu terdapat lubang tali dan sol. Oke, banyak yang E. Banyak yang E, ada yang B juga. Ya. Oke, banyak yang kejebak nih ya. Kita lihat. Pada sepatu terdapat lubang tali dan sol. Oke. Kalau kita lihat hubungan objek ini ya, teman-teman. Lubang tali dan sol ini adalah bagian dari subjek ya. Bagian dari subjek. Oke. Gitu ya cara mengujinya ya. Berarti lubang tali dan sol ini adalah bagian dari subjek. Oke. Sekarang kita lihat yang A. Pada film terdapat intro dan gitar. Benar nggak? Gitar itu bagian dari film. Salah ya. B. Pada lagu terdapat intro dan outro. Intro dan outro, benar nggak? Itu bagian dari lagu. Nah, ini istilahnya kurang familiar ya. Tapi ini benar, teman-teman. Intro itu apa? Intro itu awalan lagu ya. Outro itu akhir lagu ya, melodi terakhir ya. Ya, ini benar. Kita simpan dulu. C. Pada drama terdapat suara dan musik. Benar nggak? Suara dan musik itu bagian dari drama.
Tapi nggak semua drama ada musik ya. Ya, jadi ini salah. D. Pada sinetron terdapat hiburan dan bioskop. Bener nggak? Hiburan dan bioskop itu bagian dari sinetron. Salah ya. Bioskop itu nama tempat ya. Yang E. Pada teater terdapat panggung dan layar. Hati-hati, banyak yang kejebak. Apakah layar dibutuhkan untuk teater? Belum tentu ya. Nggak harus ada layar. Nah, ini jebakannya guys. Jadi jawabannya B ya. Pada lagu terdapat intro dan outro ya. Ini keluar ya tahun lalu ya. Bisa ya? Oke, semakin menyala. Lanjut. Kita ada 47 soal ya. Enggak. Kalau gitu selesainya besok dong ya. Ada 15 ya. Sedikit lagi. Nomor 9. Ayo. Bersakit-sakit dahulu ya teman-teman ya. Biar nanti bersenang-senang kemudian. Mendingan sulit hari ini ya. Supaya nanti saat ujian lancar mengerjakannya. Ya. Lanjut, nomor 9 ya. Hubungan objek pada kalimat pusat penelitian tersebut memiliki pegawai dan ruangan kerja dengan fasilitas terbaik di negeri ini. Yang ditanya hubungan objek. Ya, kita lihat objeknya yang mana. Pusat penelitian tersebut memiliki pegawai dan ruangan kerja. Nah, ini adalah objeknya ya. Pegawai dan ruangan kerja. Berarti objeknya pegawai dan ruangan kerja. Oke. Hubungannya apa ini teman-teman? Baik-baik saja ya. Bukan ya. Hubungan objek apa? Pegawai. Pegawai ini sebagai pekerja ya. Pekerja. Ruangan kerja. Ini berarti tempat bekerjanya ya. Tempat bekerja. Ya. Inilah hubungannya ya. Sekarang kita cari jawabannya. Yang A. Sebuah rumah makan memiliki pelanggan dan menu. Objeknya pelanggan dan menu. Memenuhi nggak unsur ini tadi? Hubungan objeknya? Enggak ya? Enggak. Yang A salah. Yang B. Sebuah perusahaan ternama memiliki karyawan dan gedung yang utilitasnya berfungsi dengan baik. Objeknya mana? Karyawan dan gedung. Hubungan objeknya apa teman-teman? Pekerja dan tempat bekerja ya. Berarti jawabannya B. Coba lihat yang C. Nelayan yang berada di daerah pesisir menggunakan kapal dan teknologi. Ya, enggak cocok ya. D. Lihat yang D. Rumah sakit umum memiliki lahan parkir dan para pegawai. Salah ya. Yang E. Sebuah kafe memiliki barista dan wastafel. Ya, salah juga ya. Jawabannya B ya. Bisa ya. Nomor 10. Tembok bangunan terdiri dari pasir dan semen. Hubungan objek ini setara dengan ini SKD 2023 lagi ya. Ya, saya banyak nge-spill soal tahun lalu nih. Kalau nge-spill soal tahun ini nggak bisa ya karena belum keluar kan. Ya. Tembok dan bangunan terdiri dari pasir dan semen. Nah, ini mirip-mirip soal yang tadi ya. Perhatikan objeknya, pasir dan semen. Ini adalah bagian dari subjek ya. Bagian dari subjek. Atau tembok, itu tembok tersusun atau terdiri dari pasir dan semen gitu ya. Oke. Unsur penyusunnya ya, atau unsur penyusun. Ya. Bisa dinalar juga ya, teman-teman ya. Apa jawabannya? Oke, banyak yang jawab D. Ya, coba lihat. Yang A dulu. Pantai terdiri dari pasir dan laut. Benar nggak? Salah ya. Pantai bukan terdiri dari laut dan pasir ya. Yang B. Pagi terdiri dari matahari dan ayam. Salah. Nggak mungkin ayam ya. C. Tabel terdiri dari penggaris dan pensil. Salah juga. D. Bunga terdiri dari kelopak dan tangkai. Kelopak dan tangkai, apakah ini bagian dari bunga? Benar ya. Jawabannya D. Yang E coba. Batu bata terdiri dari batu dan lantai. Salah ya. Jawabannya D ya. Oke, lanjut. 11. Dekan memberikan para mahasiswa yang terlibat dalam aksi tawuran itu surat peringatan. Nah, kalimat ini memiliki pola yang sama dengan ayo. Jawabannya apa? Oke, banyak yang jawab E. Dari KM, makin ke sini makin paham. Oke, mantap Kak. Makin ke sini makin ke sana ya. Ya, semoga makin ke sini makin ini ya. Makin ingat ya, teman-teman ya. Kita tentukan dulu pola kalimat ini. Dekan memberikan para mahasiswa yang terlibat dalam aksi tawuran itu surat peringatan.
Kita cari predikat dulu. Mana predikatnya? Memberikan. Siapa yang memberikan? Dekan ya. Ya, berarti dekannya subjek. Nah, sekarang kita lihat. Ini kalimat diawali dengan me. Berarti di belakangnya itu adalah objek ya. Objeknya yang mana? Para mahasiswa yang terlibat dalam aksi tawuran itu. Nah, objeknya panjang ya, teman-teman ya. Ya. Para mahasiswa yang terlibat dalam aksi tawuran itu. Ini objek. Nah, di belakang objek ada surat peringatan. Nah, ini sebagai pelengkap. Berarti polanya subjek, predikat, objek, pelengkap. Ayo, kita cari jawabannya. Yang A, kakak berpakaian batik. Berpakaian ini predikat, batik ini pelengkap. Ya, bukan. Yang B, semua kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat harus ditolak. Yang mana predikatnya? Predikatnya harus ditolak. Apa yang harus ditolak? Semua kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat. Ini subjek ya. Salah. Yang C, para murid yang memenangkan lomba akan mendapatkan hadiah. Predikatnya mana? Akan mendapatkan. Hadiah ini sebagai objek ya. Kurang ya, nggak ada pelengkapnya ya. Oke, yang D, ayah ingin beternak ayam. Beternak, ini predikat. Karena diawali ber, berarti ini adalah pelengkap ya. Salah. Yang E, kantor tersebut memberikan para pegawainya makan siang. Predikatnya mana? Memberikan. Para pegawainya, ini objek ya. Di belakang objek ini makan siang. Pelengkap ya, sebagai pelengkap. Kantor tersebut ini sebagai subjek ya. Jadi jawabannya E. Fix yang E ya. Oke. Lanjut ya. Ada yang nanya, memenangkan ini bukan predikat. Nah, hati-hati. Tadi udah kita pelajari ya. Kalau ada kata yang di sini, ada kata yang. Nah, ini masih bagian dari subjek ya, teman-teman ya. Kalau kata yang, terus itu, ini, nah itu masih bagian dari subjek. Ya, bisa ya? Nomor 12. Ayo, 4 soal lagi. Hubungan objek pada kalimat. Rindi, mahasiswa yang memperoleh beasiswa pendidikan di Inggris, bertekad mempelajari budaya dan kebiasaan masyarakat di negara tersebut. Nah, hubungan objek ini setara dengan kalimat hubungan objek. Cari objeknya, teman-teman. Yang mana objeknya? Rindi, mahasiswa yang memperoleh beasiswa pendidikan di Inggris, bertekad mempelajari. Nah, ini predikat ya. Budaya dan kebiasaan. Nah, ini berarti objeknya nih. Objeknya. Yo, objeknya adalah budaya dan kebiasaan. Hubungan objek, apa hubungannya? Budaya dan kebiasaan. Ini sinonim ya, sinonim atau persamaan kata. Oke, sekarang kita cari dari A sampai E yang mana merupakan sinonim atau persamaan kata. Lihat yang A. Atlet panahan itu telah melewati berbagai pertandingan dan kompetisi. Ya, sama ya. Pertandingan dan kompetisi ini sinonim ya. Berarti jawabannya A. Ya, udah dapat ya jawabannya. Kita coba lihat yang lain ya. Untuk dapat tumbuh baik, pohon memerlukan air dan cahaya matahari. Air dan cahaya matahari, ini bukan sinonim. Yang C, pada akhir pekan, ayah mengajakku naik delman dan bermain layangan. Naik delman dan bermain layangan, ini bukan sinonim. Ya. Yang D, sepeda baru dibeli oleh Amran memiliki roda dan pedal. Roda dan pedal, bukan sinonim. Yang E, pesawat Garuda Indonesia memiliki pilot dan pramugari. Pilot dan pramugari, bukan sinonim. Ya. Jadi jawabannya A ya. Ayo, nomor 13. Setelah ini saya ngasih jokes. Guru baru itu sedang mengajar di laboratorium fisika. Kalimat ini berpola sama dengan ya. Ayo. Nomor 13. Guru baru itu sedang mengajar di laboratorium fisika. Cari predikatnya dulu. Sedang mengajar ya, ini predikat. Guru baru itu, ini subjek. Di laboratorium fisika, ini keterangan tempat. Oke. Berarti polanya subjek, predikat, keterangan tempat. Jadi mana nih polanya yang sama? Cari aja yang belakangnya keterangan tempat. Ya. Oke, rata-rata D ya jawabannya ya. Kita lihat yang A dulu. Tadi malam, bukan keterangan tempat. Saling berpandangan, bukan juga. Kopi hitam, bukan ya. Di atas dahan-dahan pohon. Nah, ini keterangan tempat. Yang E, ujian akhir semester, bukan keterangan tempat. Ya. Jadi jawabannya D ya.
D untuk apa? Diterima CPNS. Amin ya. Oke. Jawabannya D ya. Oh ya, apakah suara saya terdengar jelas, teman-teman? Jelas ya? Ya. Oke, sangat jelas ya. Oke, teman-teman. Gula apa yang bukan gula? Ada yang tahu nggak? Gula apa yang bukan gula? Garam. Bukan gitu ya. Tebak-tebakannya bukan gitu. Gula bukan gula, tapi bukan gula. Apa? Gula aren ya. Gula aren ya. Dia gula tapi bukan gula gitu. Oke ya. Uh, lanjut kan nih? Oh, nih satu lagi tebak-tebakan dari saya. Kendaraan apa yang paling ramah di dunia? Ada yang tahu nggak? Kendaraan apa yang paling ramah di dunia? Motor, mobil, kaki, sepeda, ya, becak. Wah ini kendaraan ini ya, yang nggak pakai bensin gitu ya? Bukan ya? Kendaraan apa yang paling ramah di dunia? Sepeda. Kenapa? Coba. Karena sepeda itu baik ya, karena sepeda itu baik. Jadi dia kendaraan paling ramah. Lanjut ya. Mudah nggak nih teman-teman? Karena sepeda itu baik ya. Bahasa Inggrisnya loh, baik. Lanjut, nomor 14. 14. Soal SKD tahun lalu ya. Tepat waktu adalah ciri dari kedisiplinan atau ciri dari disiplin. Ya. Kita cari hubungan objek yang setara dengan kalimat ini adalah, ayo fokus lagi. Tepat waktu adalah ciri dari disiplin. Atau bisa dibalik ya, ciri dari disiplin adalah tepat waktu. Dari pilihan A sampai E, tinggal dinalar aja teman-teman, mana yang paling tepat. Berarti ini ciri dari disiplin adalah tepat waktu. Ciri dari disiplin adalah tepat waktu. Coba lihat yang A. Banyak membaca adalah ciri dari kepintaran. Benar nggak? Ciri kepintaran itu banyak membaca. Belum ya, belum tentu ya. Banyak dari ciri dari kepintaran belum tentu banyak membaca. Oke. Yang B. Banyak menabung adalah ciri dari kaya. Benar nggak? Ciri dari kaya itu banyak menabung. Belum tentu ya. Ya, saya menabung nggak kaya-kaya juga ya. Jadi ciri dari kaya bukan banyak menabung ya. Oke. Yang C. Bertanggung jawab adalah ciri dari berintegritas. Benar nggak? Ciri dari berintegritas itu bertanggung jawab. Nah, ini absolut ya, absolutely, benar. Ciri dari berintegritas adalah bertanggung jawab. Yang D coba. Rajin adalah ciri dari kesuksesan. Benar nggak? Ciri dari kesuksesan adalah rajin. Ciri dari kesuksesan adalah rajin. Belum tentu ya. Yang E. Murah senyum adalah sifat dari kebahagiaan. Benar nggak? Orang yang bahagia itu murah senyum. Ya, belum tentu ya. Coba tebak muka saya nih. Saya lagi apa? Nah, ini lagi bahagia nih, tapi nggak senyum ya. Jadi belum tentu ya. Jadi jawabannya C. Oke. Bisa ya? Oke, lanjut nomor 15, terakhir. Terakhir guys, sebelum tidur. Sebelum bobok cantik. 15, artis Korea itu menjumpai para penggemarnya pada waktu senggang. Oke. Kalimat ini berpola sama dengan, nah ini berarti harus cari polanya dulu. Ayo. Artis Korea itu menjumpai para penggemarnya pada waktu senggang. Yang mana predikat? Predikatnya menjumpai ya. Siapa yang menjumpai? Artis Korea itu. Ini subjek. Oke. Karena diawali imbuhan me, maka di belakang ini diikuti objek ya. Oke. Pada waktu senggang, ini apa guys? Pada waktu senggangnya, ini keterangan waktu ya. Berarti pola kalimat ini subjek, predikat, objek, keterangan, waktu. Oke. Ya, kita cari jawabannya menggunakan pola ini. Ya. Ini soal terakhir ya, soal terakhir ya. Oke. Gimana cara gampangnya, teman-teman? Lihat yang B dulu, yang B lihat. Yang B ini diawali tadi pagi. Tadi pagi ini keterangan ya, keterangan waktu ya. Oke. Padahal kalimat ini diawali subjek. Yang B salah ya, yang B salah. Apalagi? Terus harus cari satu-satu ya. Oke, keterangan waktu. Yang D, coba lihat yang D. Adik telah belajar matematika.
Nah, ini predikatnya belajar, ya. Telah belajar. Telah belajar di sini predikat transitif ya, tidak butuh objek. Berarti di belakang predikat ini adalah pelengkap. Ya, salah ya, berarti yang D salah. Oke. Jawabannya apa? Oke. Kita lihat yang E ya. Pimpinan perusahaan kami telah menandatangani surat perjanjian pada pertemuan kerjasama antar perusahaan besok. Ya, antar perusahaan sejabodetabek. Ini kalimatnya panjang, jadi kita harus hati-hati. Yang mana predikatnya? Telah menandatangani, ini predikat ya. Siapa yang menandatangani? Pimpinan perusahaan kami, ini subjek. Apa yang ditandatangani? Surat perjanjian, ya, berarti ini objek ya. Dan diawali imbuhan ya, berarti objek. Pada pertemuan kerjasama perusahaan sejabodetabek, ini keterangan ya, keterangan waktu. Ya, jadi jawabannya E ya, jadi jawabannya. Ya, bisa ya? Oke, jadi jawabannya E, SPO ket. Oke teman-teman, pertemuan hari ini selesai. Silakan nanti materinya diulang-ulang lagi dan sering latihan soal ya.